Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini saya akan membahas khusus PP. Bagaimana? Tadi udah digoyang pantura kan? Jadi untuk hiburan saja ya, sambil rileks kan, ini hari besar ya, liburan ya. Selamat hari besar Isra Mi'raj ya, bagi Muslim. Market agak sideways sedikit karena kalau apapun di hari besar apapun tanggal merah biasanya volume kecil, market sideways, dan biasanya pekerjaan di short maupun long maupun short squeeze dipakai bandar untuk melikuidasi yang bermain-main future ataupun lepret. Untuk siang hari ini Jumat berkah bertepatan dengan Isra Mi'raj ya. Saya akan memberikan motivasi aja, pondasi itu penting, pondasi PP dan pondasi kalian yang pemula-pemula untuk bermain kripto supaya kalian ngerti, nggak ngasal sembarangan ya. Dan tentunya kalian harus saya kasih warning, Dior riset sendiri. Dalam dunia kripto, investasi apapun selalu ada kerugian, ditanggung masing-masing. Mas Bro di sini nggak menanggung kerugian kalian. Akan tetapi lebih penting saya memberikan dasar ataupun pondasi basic untuk kalian bermain kripto ya. Jangan ngasal dan jangan sembarangan. Bukankah koin yang naik jutaan persen, koin komunitas ada di meme coin? Di meme coin terjadi Shiba dan Doge, itu fakta. Jadi artinya apa? Jika kalian punya dana besar, saran saya jangan sembarangan main koin-koin yang baru apapun itu koinnya. Karena koin baru itu belum ada historinya, rekam jejaknya, mampu bertahan nggak, projectnya bener nggak, sekarang depnya bener nggak, awal depnya promosi, jual mimpi, bener, hebat, tetek bengek. Itu kan awal-awal. Nanti lama-lama investor banyak masuk, uang di situ bejibun. Lah mulai nih setan datang ini. Dia kan punya koin banyak, ngambil di bawah, dia jualan, kalian ketikung. Itu dilakukan bukan hanya kelas dep ece-ece aja, enggak. Termasuk Presiden Argentina yang kemarin ada kasus dengan Trump. Dia jual koin apa itu kemarin, Libra, yang 80% ancur. Dan disitulah makanya kalau punya uang yang banyak, kalian masuk BTC. BTC itu ya komunitasnya paling terkuat di BTC. Kalau punya miliaran koin, kalian masuknya koin-koin yang tidak BTC, salah. Menurut saya bodoh, keblinger gitu loh. Kok bisa keblinger begitu? Aduh, jadi jangan berspekulasi bahwa koin ini akan menjadi hebat, menjadi besar. Belum tentu. Belum tentu. Kita ngambil risiko yang minim ya di BTC. Apalagi kalau BTC ini kemarin tahun 2024 mau masuk ke 2025, Mas Bro dicibir akan terjadi bear. Ini orang gila ini membahas bull mulu. Buktinya apa tahun 2025? 2,1 miliar sejarah BTC dicetak tahun 2025. Jikalau tahun 2024 katanya sudah tinggi di atas 1 miliar, kalian yang punya uang miliaran masuk BTC, kalian mau apa? Sekarang cekakak cekikik cuan banyak toh. BTC yang dihajar. Mas Bro aja kalau ada orang japri 50 juta, 100 juta, nggak mau saya kasihkan koin-koin ETH pun saya nggak mau, BNB pun nggak mau, hajar itu BTC. Ya, itu yang penting itu. Fundamentalnya, investornya kuat. Kalau proyeksi nomor 12 ataupun nomor 13 itu project, yang penting ya investornya project apapun, teknologi secanggih apapun, sejos apapun, sehebat apapun, percuma saja kalau duitnya nggak ada. Ya mau secantik kayak apa, mau sehebat kayak apa, sebahenol kayak apa, kalau sudah randa ya namanya barang bekas, ibaratnya gitu. Ringa ke situ lagi. Tunggukan sebulan maning, yen sampean bakal kesanding. Wah, nggak pas banget ya. Mas Bro itu apa sih yang nggak bisa? Bikin anak aja bisa kok. Ngipul tiap hari katanya, ngipul ya. Ngipul bagaimana? Relax dulu lah. Kemarin yang ngambil bawah PP dapat berapa? 85%. Sekarang turun dikit, masih keuntungannya masih lumayan, nggak hilang semua.
Kemudian Polygon naik 70%. Itu dari siapa rekomendasinya? Yang channel saya kan. Makanya kalian kalau kemarin masuk, saya pas milih tepat mulu, pas yang Polygon yang naiknya tertinggi, PP yang tertinggi di awal Januari. Kuartal pertama masuk bulan Januari, yang cuan besar mana? PP sama Polygon. Kemudian koin DAS, satunya DAS bukan DAS ya, DAS. Kemudian yang satu lagi koin CMC. Saya masih sangkut Mas Bro, sangkut tuh hal yang biasa. Mas Bro juga yang sangkut di atas banyak, tapi kita mainkan money management. Kita kan sudah nggak pemula lagi, ini channel juga udah 3 tahun. Money management dipakai, ada uang spontanitas yang nggak pernah dipakai. Kayak Mas Bro nih, uang nih buat tabungan, ini uang nih buat kalau ada perang, ada tembakan tarif katram nih, hajar ke situ. Kalau udah cuan naik langsung pinggirkan lagi, dipakai hanya spontanitas. Ini nih satu lagi dana ditaruh di sini 100 ke 200 juta ini kalau ada randa cakep Bahenol nih siap untuk nikahin begitu. Jadi nggak janji mulu begitu. Suka perempuan duitnya ada, tembak langsung nikah begitu. Jangan janji manis doang ya, dinikah kagak. Yang buru tua buru karaten nggak laku, nanti manusia nggak cepet apa. Begitu Mas Bro nggak gitu, pokoknya hajar ya, begitu ada hajar, uang siapin dulu, jangan janji mulu mau jual macan. Ya gitu ya. Oke, kondisinya lagi sideways, dan PP ini termasuk koin yang kuat, saya rasa kuat. Turun nggak seberapa ini karena tanggal lemah, tanggal merah saja. Tanggal merah ini memang agak lemah. Hari besar apapun, Idul Adha, Idul Fitri, mau Natalan, apapun libur ya, volume itu mengecil. Jadi sabar ya. Dan ini yang main long invest aman saja. Ini paling short squeeze, lepret, stop loss diambil. Ini permainan trader sama bandar. Yang namanya lepret itu kan di situ udah dibaca posisi likuidasi di short sekian, di long sekian. Kalian bisa belajar di trading view itu ada di situ ya, karena kita harus semua dipelajari. Nggak ada pelajaran yang singkat ya, harus pakai, perlu waktu, perlu bertahun-tahun baru tahu ya. Untuk PP infonya sih bull run tahun ini meme coinnya itu yang digadang-gadang yang akan lompat tinggi ke PP. Mana lagi, coba koin mana lagi? Pasti ada, setiap bull run itu ada satu koin yang akan melambung tinggi, yang akan dijadikan pertandingan game di situ. Kalau mau game bertanding itu nggak mungkin lari ke koin-koin yang depth-nya sudah masih megang banyak, sirkulasinya belum beredar semua, yang nggak jelas investornya, holdingnya sedikit. Itu investor besar tuh pakai riset prabayar yang mahal, nggak asal cerot nembak saja masuk begitu, nggak akan berani ya. Kalau ibarat kita main taruhan di pos ronda ya, di pos ronda dia punya uang 1 juta, kita punya uang 10 juta. Saya main dengan modal yang 1 juta, saya nggak berani. Saya kalau cuan paling 10 juta, kalau rugi saya 10 juta. Lawan saya cuma megang 1 juta, saya 10 juta. Kon bertanding di situ lotre. Lah kalau dia menang bakalan mendapatkan 10 juta dari saya pasti nafsu kan. Wah kalah, saya ngakali 1 juta buat apa? Ya kalau itu ibaratnya di market PP, wah duitnya sudah besar nih, 42 triliun ini. Jadi uang yang besar itu untuk ngakalin uang di dalam ya, dia perlu modal yang besar lagi untuk masuk begitu. Perlu modal yang besar lagi untuk masuk ke PP. Jadi icon tahun ini meme coinnya menurut saya pribadi ada di PP ya. Yang namanya ini turun ke longsor pun dari 35 triliun Sabah sekarang sudah 42 triliun itu udah naik 10 kali lipat lebih kawan. Ini di saat kondisi koreksi harga 0,1 ya, ranking masih di 37, belum pernah terlempar sampai ke ranking ratusan. Dan saya infokan untuk kalian yang pemula, dilihat untuk membeli koin itu komunitasnya seperti apa, meningkat terus enggak. Ini 14 hari ini 500 holder tiap hari. Tiap hari 500 holder selama 14 hari ini. Ini menarik sekali. Saya rasa ke depan akan masuk 1 juta holder PP. Dan kalau sudah komunitas kuat seperti ini, di backingi sama Binance dengan Binance Serok terus sudah 66% kepemilikan dari total PP ada di Binance. Ya,
saya rasa akan menjadi besar ke depan. Jadi untuk PP dan untuk kalian yang akan mencari koin-koin yang jangan terlalu berbahaya, cari yang fundamennya kuat berdasarkan dengan holdernya yang naik terus, kapitalisasinya naik terus besar juga, rankingnya juga, peredaran suplainya beredar semua. Ini depthnya masih megang, ikut campur kan enggak, bisa Anda pelajari, dicertik bisa, ataupun di interscan. Ini kan jaringannya di ERC20 interscan di situ. Kalian ini ikut blok Ethereum ya. Dan sepanjang sejarah tidak ada yang namanya koin di jaringan lain menjadi sukses. Baik Doge dulu juga di ETH, ini apa juga apa yang namanya Shiba juga di jaringan ETH dulunya gitu ya. Kemudian BNB, inilah sosok besar yang di belakang layar itu. Kita harus yang satu ahli blockchain, modalnya besar, triliuner. Ada orang-orang di parlemen AS, kalau ada politik-politik tentang goncangan kripto, dia bisa membalance. GZ itu punya orang banyak di parlemen sana, nggak main-main, sampai kerjasama stablecoin USD1 sama Mbah Trump. Itu kawannya, harus punya orang-orang fundament yang besar. Koin sebagus apapun ada sih apa itu aduh saya nggak nyebutkan gitu, gak enak. Ini koin si ini nih, Philcoin ya, kemudian Algorand itu bagus. Sekarang jadi apa? Karena tidak ada sosok yang besar. Ya contoh saja, Mas Bro nyalon camat gitu, siapa yang mau milih? Ya kan? Nah, kalau orang kaya di sini yang orang besar ya, itu memang faktanya begitu. Tahu-tahu terkenal umpamanya ya, dulu kan bupati sini punya ini, umpamanya yang punya ya orang besar itu. Ya saya suka naik bisnya, nggak saya sebutkan. Kalau orang kecil ya nggak menang gitu. Gitu ya. Ya sama di dunia kita begitu, di kripto sama. Pemainnya harus orang besar. Contoh ini, saya dulu hold keras yang namanya Saitama kalau nggak salah. Ya Saitama. Itu dia akan membuat wallet seperti Transwallet. Transwallet dengan biaya gas fee yang murah. Pada waktu itu masih dikuasai Binance. Si Transwallet, dia akan membuat Transwallet dari Saitama itu. Terjadi apa itu? Ya hantaman sana sini yang dia akan disaingin jelas ngoceh. Ataupun triknya apa? Tahu-tahu kerugian terbesar, depthnya menjual. Itu menjual itu kan karena mungkin ada tekanan-tekanan ataupun diselamatkan, dijual sajalah. Diapok sendiri. Hati-hati squeeze game ya. Jadi itu ya, saya hari ini untuk fundament saja, karena ini harga di bawah saat B, saatnya serok aja, serok ya. Mumpung koreksi ya, mau BTC. Kalau saya BTC untuk yang bagusnya BTC, ETH, BNB, Solana. Meme coinnya saya hanya PP. Akan tetapi portonya yang benar 80% masuk BTC, 15% altcoin, yang 5% baru masuk ke PP. Masuk ke meme coin, maksudnya terserah kalian mau masuk apa. Saya di sini nggak ngajak-ngajak kalian, saya hanya memberikan info-info aja. Ya paling tidak orang-orang pemula itu tahu dan nggak sembarangan di dalam masuk dalam dunia kripto ya. Mungkin itu aja, karena ini juga hari Jumat berkah, Isra Mi'raj ya. Mudah-mudahan di kuartal 1 ini lambatnya bulan 3 ya, berarti mudah-mudahan lebaran kita sudah cekakak cekiki ya, beli mobil baru, beli baju baru ya, istri baru, kan kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya, amin ya, sama-sama kita doakan sukses di PP ya, yang punya 100 juta koin PP ya, mudah-mudahan menjadikan jutawan ya. Oke lah, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, rezeki nggak akan kemana ya. PP sudah terseleksi alam dengan fundament yang sangat kuat dan membuktikan di awal kuartal 1 PP, Polygon, Dash, dan pilihan saya koin CMC terbang ya. Lebih jelas lagi mau japri video call ya, bisa ada link ada di deskripsi ya. Surodiro Jayaningrat Lebur Tining Pangastuti. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.